Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan yang lalu anak-anakku semuanya sudah menuliskan nama-nama lain Al-Quran beserta dalilnya di buku tulis kalian masing-masing. Al-Quran diberi nama juga Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Kemudian Al-Quran juga diberi nama lain Al-Furqan, yang artinya pembeda. Kemudian Al-Quran juga diberi nama lain Az-Zikr, yang berarti peringatan. Kemudian juga bisa disebut Al-Huda, yang berarti petunjuk. Nah, kemudian Al-Quran juga diberi nama lain An-Nur, yang berarti cahaya. Dan yang keenam, Al-Quran juga diberi nama Al-Bayyinah, yang berarti keterangan Al-Quran atau penjelasan. Menjelas. Pada pertemuan kali ini anak-anak semuanya, kita lanjutkan pada subbab berikutnya, yaitu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Nah, kalian simak surat Al-Maidah ayat 48 ini ya. Di dalam buku LKS kamu apabila tertulis di sana, apabila tidak tertulis, kalian bisa membuka Al-Qur'an kalian masing-masing. Yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Nah, ini merupakan dalil ya, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Nah, pada ayat 48 surat Al-Maidah ini menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Jadi seluruh Al-Quran itu berisikan 114 surah. Ya. Silakan ya, menantang siapa saja. Ya. Kepada siapa saja yang bisa membuat ya, 10 surat semacam Al-Quran atau bahkan kurang dari 10 yang semacam Al-Quran, maka tentu saja tidak ada yang bisa menandinginya. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Dan yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah Al-Quran. Nah, anak-anak, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ini khalifah yang pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq, ini muncul beberapa orang murtad. Ya, orang murtad, orang yang keluar dari Islam dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Ya, ini diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Nah, bisa kalian cermati di Al-Quran kalian masing-masing. Baik, kita lanjutkan, yaitu subbab berikutnya, isi pokok kandungan Al-Quran. Jadi sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi yang pertama adalah akidah. Jadi kandungan pokok Al-Quran itu, ya anak-anak semuanya, antara lain yang pertama adalah akidah. Apa itu akidah? Ya, ini mengajarkan kepercayaan kepada Allah, ya, malaikat-malaikat,
kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Yang keenam perkara ini disebut sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Nah, isi kandungan pokok yang kedua itu adalah masalah ibadah. Ya, yakni mengajarkan cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, isi kandungannya adalah tentang muamalah. Apa itu muamalah? Mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat, ya isi kandungan yang keempat itu adalah akhlakul karimah. Apa itu? Ya, yakni budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, si pokok kandungan Al-Qur'an adalah berisi tarikh. Apa itu tarikh? Yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Ya. Dan yang keenam adalah syariat. Mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Nah, keenamnya ini anak-anak semuanya ya termaktub di dalam Al-Qur'an atau ya, pokok kandungan Al-Qur'an itu terdiri dari 6 ini. Baik. Anak-anak semuanya beranjak kepada subbab berikutnya, yaitu keistimewaan Al-Qur'an sebagai mukjizat. Nah, pada waktu pemikiran manusia itu masih sederhana, ya, Allah menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun, setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah menurunkan kitab suci yang sempurna. Apa itu? Al-Qur'an. Nah, seperti diketahui, seringkali Al-Qur'an ya turun secara spontan, ya, guna menjawab pertanyaan atau mengomentari sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 48 ya, Allah ya menyebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, bil haqq, ya, membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadaihi, ya, membenarkan apa yang sebelumnya, minal kitabi, yaitu kitab-kitab, ya, wa muhaiminan alaihi, yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Nah, inilah ya Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab suci yang sempurna. Nah, ayat di atas menjelaskan kedudukan Al-Qur'an sebagai kitab terhadap kitab-kitab lain, antara lain adalah yang pertama membenarkan isi kitab sebelumnya. Apa itu kitab sebelum Al-Qur'an? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli. Ya, Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli, yang belum dicampuri perkataan manusia. Nah, Al-Qur'an membenarkan isi kitab sebelumnya karena
inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, yang kedua menjadi batu ujian. Maksudnya apa? Apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, ya, itu adalah benar. Sebaliknya apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti salah. Oleh karena itu kita ya membenarkan ya, isi kitab sebelum Al-Quran itu yang masih asli. Taurat yang masih asli, Zabur yang masih asli, dan Injil yang masih asli. Berikutnya, Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, apa kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain? Nah, berikut kita lihat kelebihan kitab suci Al-Quran ya, dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Ya. Yang pertama dari segi keaslian Al-Quran. Ya, selama 14 abad atau 15 abad lebih, ya, kitab suci Al-Quran itu tidak mengalami perubahan sedikit pun, ya, baik itu tulisan maupun isi kandungannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 9. Nah, apalagi ya, kelebihan yang lain segi isi kandungan Al-Quran. Nah, salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya yang lengkap, menjawab seluruh masalah kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Dari zaman ke zaman, ya, Al-Quran itu bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, kemudian juga kelebihan yang lain dari segi susunan bahasanya. Nah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa, anak-anak? Iya, bahasa Arab. Tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Ya, bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Ya, mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas. Ya. Meskipun demikian, tidak satu pun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Ya, luar biasa bahasa Al-Quran itu. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah, pasti mengalami kegagalan, bahkan mereka merasa kagum. Nah, inilah ya, bahasa Al-Quran itu mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup ya, untuk menandinginya. Nah, kelebihan yang lainnya apa? Kelebihan yang lainnya adalah segi misi yang diemban. Nah, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu berlaku sementara, anak-anak, hanya untuk umat pada zaman itu. Ya, Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya, dari zaman ke zaman, untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan lokal atau temporer, ya, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi atau universal. Baik, begitu ya anak-anak semuanya. Ya, baik. Sekarang beranjak kepada subbab berikutnya, sedikit lagi hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, anak-anak, sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut juga masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah dan mau mengikuti ajaran Islam. Ya, dengan demikian hikmah diturunkannya Al-Quran itu
adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.